Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ani. Nama saya Gary Satria Muhammad Karim. Nama saya Muhammad Rapli. Aku merupakan salah satu dari peserta pelatihan IoT yang diadakan oleh Telkom. Aku di sini bakal menceritakan pengalaman aku selama aku pelatihan di sini. Di hari pertama, kita benar-benar disuguhkan dengan hal yang asing bagi kita. Kita itu benar-benar tidak tahu tentang apa itu IoT. Untuk saya pribadi, saya pernah mendengar IoT itu apa gitu. Cuman untuk melihat langsung saya belum pernah. Tapi saat pelatihan, saya memiliki kesempatan untuk menyentuh langsung tentang apa itu microcontroller, sensor-sensor, dan shield dari microcontroller tersebut. Di hari pertama kita tuh kenalan dulu ya. Apa aja alat-alat IoT-nya, apa aja kayak software yang digunain, kayak Antares lah atau webnya apa aja yang digunain. Abis itu teh kayak yang lebih spesifiknya ya. Siapa sih yang ngelatih kita, nge-training kita di hari itu, yang datang dari jauh-jauh ya, dari Antares, dari Telkomsel, datang ke SMA Taman Siswa ini. Dan di hari Kamisnya, hari pertamanya, kita itu kayak materinya tuh tentang sejarah-sejarahnya IoT. Dari dimulainya dicetuskannya IoT oleh Kevin Ashton pada 1999. Terus selain ada setelah sejarah itu, kita tuh kayak dikenalin contoh-contohnya dari IoT. Kayak misal smart home, smart parking. Aku benar-benar kaget, wow ternyata IoT dengan benda sekecil itu bisa mengecek sebuah suhu. Terus di situ juga kita diajarkan tentang cara merakit IoT yang baik dan benar. Itu merupakan kegiatan di hari pertama. Alat-alatnya kita dikenalin kayak ada training shield, sensor-sensor, terus ada aktuator, dan ya masih banyak lagi. Di situ kita kayak nyoba-nyoba lihat-lihat dan sambil mengamati benda-benda itu. Kayak misalnya sensor proximity, nah itu juga sensor-sensornya dijelasin sama pembimbingnya. Jadi kita tuh nggak cuman tahu bendanya doang, tapi kita juga tahu fungsinya buat apa. Abis dikenalin itu, kita tuh nyobain kayak sensornya apa aja kegunaannya. Terus kayak sensor lampunya dari awal tuh, abis ya kayak sensor lampunya tuh ternyata bisa ya digunain dari jarak jauh gitu. Kayak kita misal dari sekolah, tapi kita pulangnya malam nih. Nah kita bisa matiin lampu dari rumah kita dari sekolah gitu. Tinggal buka aplikasi Antares, abis itu ya kita tinggal matiin aja. Sesimpel itu menggunakan IoT. Setelah itu pun kita tuh kayak bikin akun platform Antares, dan kita tuh dikasih kayak premium gratis 3 bulan lah. Jadi kita bisa ngakses di platform itu gratis selama 3 bulan. Di hari keduanya kita tuh buat kayak masuk ke web Antares resmi Antares. Habis itu kita ngebuat aplikasi pendeteksi suhu menggunakan alat IoT-nya juga. Jadi kita tuh nyiapin dulu alat IoT-nya, kita rakit, habis itu kita coding. Setelah kita coding, masuk ke web yang tadi udah disiapin, itu web Antares ya. Dari sananya udah disiapin. Habis itu ya kita buat aplikasinya. Habis buat aplikasinya, kita coba. Ternyata bisa gitu. Kita tuh bisa ngedeteksi suhu ruangan tersebut menggunakan alat IoT tersebut dari jarak jauh. Kita tuh kayak mulai prakteknya, dan di sini tuh seru karena di sini tuh kayak mulai prakteknya bikin sesuatu gitu. Nah, di sini dimulainya dari awal dari platform Antaresnya juga. Di sini aku tuh waktu itu nyoba sensor kelembaban. Jadi kita tuh pakai training shield. Training shieldnya udah lengkap sama sensornya. Nah di situ kita tuh nanti kalau misal sensornya berapa, ntar munculnya tuh di akun platform kita yang Antares itu. Tapi menggunakan Postman juga. Nanti ada websitenya. Nah jadi kita tuh bisa tahu kelembaban di suatu ruangan. Kayak misal kita tuh lagi di mana gitu, di rumah panas nggak nih. Nah kalau misal di rumah panas kan misal kedetek sama sensornya misal suhunya tuh tinggi, panas banget. Nah kita bisa nyalain AC juga pakai smart home. Di hari kedua ternyata di situ kita diberi pembelajaran untuk membuat aplikasi, dan aplikasi wow, saya benar-benar kagum. Ternyata saya yang hanya penikmat aplikasi ternyata bisa membuat aplikasi dengan mudah menggunakan website MIT. Hanya dengan website itu kita bisa membuat aplikasi sederhana yang bisa mengkontrol IoT yang kita buat gitu. Jadi dari sini saya juga benar-benar bangga kepada diri saya sendiri karena bisa membuat aplikasi dan merakit sebuah komponen
Nah, dari IoT. Di hari itu juga, di hari kedua itu, kita disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Ternyata, dengan IoT itu, kita bisa membuat sebuah IoT, komponen IoT yang smart garage gitu, smart garasi gitu, garasi pintar. Jadi di situ tuh ada beberapa komponen. Yang pertama itu microcontroller yang wajib, yang kedua itu ada sensor proximity dan juga sensor gerak. Wah, itu benar-benar membuat aku kagum ya. Ternyata hanya dengan itu kita bisa membuat sebuah garasi pintar yang sangat bagus lah ya. Nyeting dulu, habis setting terus kita ngedesain aplikasi yang ada di dalamnya. Kayak kita misal di dalamnya tuh mau ada apa aja. Kalau aku kemarin nyetingnya tuh kayak ya sih status terus on sama off. Nah itu tuh bisa di setting juga warnanya. Kalau aku kemarin pakai warna hitam sama abu, di settingnya tuh di MIT-nya, aplikasi MIT-nya. Dan setelah berhasil, jangan lupa disambungin ke Arduino juga. Kita juga pakai software Arduino, terus pakai alat juga Training Shield sama Lynx 32. Lynx 32 itu produk dari Antares guys. Arduino-nya disambungin ke produk Antares-nya. Dan pas kita, oh iya jangan lupa kan harus pakai jaringan juga ya. Jadi pakai WiFi juga di Arduino-nya di setting. Nah, ntar kalau udah nyambung ke WiFi, ntar kita tuh bisa nyalain lampu dari rumah gitu, dari luar rumah gitu. Kayak kita misal nyalain on, nah ntar otomatis lampunya nyala. Setelah itu kemudian udah beres ya di situ. Tapi kita tuh di akhir ada kuis gitu, kayak biar apa ya? Jadi ilmu yang dikasih itu masuk gak sih? Setelah itu, setelah selesai membuat aplikasi dan komponen komponen IoT sederhana, di situ kita disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan hadiah. Pertanyaannya sangat asik dan benar-benar membuat saya senang. Ilmu-ilmunya sangat bermanfaat banget buat aku yang tadinya software sama hardware pun gak ngerti. Tapi karena semakin lama dan ada pelatihan IoT ini, jadi lebih tahu lagi tentang software dan hardware. Jadi segitu aja dari saya, Gary Satria Muhammad Karim. Terima kasih telah mendengarkan pengalaman saya. Sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah.